Halo, kembali lagi bersama saya, kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Nah, dan kali ini kita melanjutkan reaction Perang Dunia Pertama. Dan ini adalah part 3 ya. Ya. BTW ini gue rekamnya malam hari nih. Ya. Benua ini. Sementara itu di sisi lain, di Belgia, pasukan mulai bersiaga menghadapi Jadi ini gua serangan kecilin ya, kekaisaran karena gua rekamnya Jerman yang malam hari. semakin mendekat. Raja Belgia, Albert I, dengan tegas menyatakan bahwa negara yang mempertahankan diri tidak akan lenyap. Belgia memiliki kereta baja dan sistem pertahanan yang kokoh untuk melindungi kota-kotanya. Maka dari itu, ketika pasukan Jerman melancarkan serangan, mereka digujudkan oleh perlawanan sengit Belgia. Benteng pertahanan yang kuat membuat Jerman kesulitan menembus garis pertahanan. Namun pada akhirnya Kekaisaran Jerman mengerahkan salah satu senjata paling mematikan mereka, yaitu meriam Krupp raksasa yang mampu menembakkan proyektil seberat 1 ton, menghancurkan benteng-benteng yang selama ini melindungi Belgia. Wush, tembakannya. Setelah melancarkan serangan dengan meriam Krupp, benteng pertahanan Belgia pun kini telah porak-poranda. Melihat Belgia dalam ambang kekalahan, Belgia langsung mengambil tindakan yang membuat Jerman terkejut lagi, di mana pasukan Belgia yang tersisa dengan cepat menghancurkan jalur rel kereta api dengan cara menabrakkan lokomotif-lokomotif mereka satu sama lain agar Kekaisaran Jerman kesulitan mendapat pasokan dan pasukan tambahan. Melihat rel kereta api yang telah hancur, mau tak mau Kekaisaran Jerman harus memperbaiki rel tersebut, walaupun mereka harus kehilangan banyak waktu untuk merebut semua tanah Belgia. Di saat Jerman masih tertahan di Belgia, di sisi lain ternyata Kekaisaran Rusia telah bersiap untuk menyerang Kekaisaran Jerman di bagian timur. Langkah Rusia ini membuat Kekaisaran Austria-Hungaria yang seharusnya menghajar Serbia dalam seminggu menjadi tertahan. Namun sebelum Rusia mencapai ke perbatasan Kekaisaran Austria-Hungaria untuk menyerang, Kekaisaran Austria-Hungaria telah melancarkan serangan dahsyat ke Serbia sejak tanggal 28 Juli 1914. Meskipun pasukan Kekaisaran Austria-Hungaria melakukan serangan dahsyat, Serbia terbukti sebagai pejuang yang tangguh. Pasukan Serbia melakukan perlawanan sengit dan berhasil menahan sebagian besar serangan pada tahap awal. Selama pertempuran tersebut, diperkirakan Kekaisaran Austria-Hungaria kehilangan sekitar 25.000 prajurit. Sementara itu, Serbia juga mengalami kerugian besar meskipun mereka tetap mampu mempertahankan sebagian wilayah mereka. Dan kini Serbia merayakan kemenangan sementara. Cuma sementara doang tuh. Tapi nanti diserang lagi. Sementara itu, armada angkatan laut terbesar di dunia bersiap untuk beraksi dan pasukan Inggris mulai bergerak maju. Dan di London, sebagai menteri yang muda, Winston Churchill berdiri di depan rakyatnya dan mengungkapkan bahwa Inggris Raya tidak memiliki cadangan militer. Maka dari itu, Inggris Raya membutuhkan relawan perang untuk mengisi barisan pertahanan. Sebagai langkah konkret, poster ikonik yang menggambarkan marseka lapangan Kitchener dengan tulisan "Negaramu membutuhkanmu". Poster ini digunakan oleh para perwira militer untuk merekrut tentara dengan kata-kata yang langsung menyentuh hati. Dan juga poster ini memotivasi banyak pria muda Inggris untuk bergabung dengan tentara dan melawan ancaman Jerman dalam Perang Dunia ini. Berkat seruan perekrutan yang efektif ditambah dengan semangat nasionalisme yang tinggi, jumlah pasukan Inggris semakin meningkat pesat. Yang awalnya pasukan Inggris berjumlah 100.000 orang, kini pasukannya berkembang menjadi 1 juta orang.
Sebelum menuju medan perang, relawan-relawan ini dikumpulkan untuk berdoa bersama. Mereka memohon keselamatan dan menjaga kekuatan, karena bukan hanya medan perang yang ganas menanti mereka, tetapi juga lautan luas yang harus mereka seberangi. Sebuah perjalanan yang penuh dengan ancaman. Mereka sadar di hadapan mereka terbentang perairan yang berbahaya dengan gelombang yang menggulung dan kapal-kapal musuh yang siap mengintai. Kemudian para relawan dan beberapa kuda mulai diberangkatkan, dan di momen ini seorang penulis novel terkenal, Mikhail Morpurgo, mendapatkan inspirasi mendalam saat melihat ratusan ribu relawan melangkah maju. Gambar ini adalah tentang keberanian dan pengorbanan mereka yang tak kenal takut menghadapi pertempuran, dan ini membangkitkan imajinasi Mikhail Morpurgo. Dalam pikirannya, dia terbayang akan kisah pertempuran epik seperti dalam Odyssey dengan Joy, seekor kuda perang yang menjadi simbol keteguhan dan kesetiaan di tengah kengerian peperangan. Inilah cikal bakal cerita tentang ikatan antara manusia dan kuda yang kemudian diabadikan dalam novel, yang kini karya Mikhail Morpurgo menjadi legendaris. Bahkan novelnya telah menjadi film papan atas di masa itu dengan judul War Horse. Wish. Dengan data yang kurang lengkap, diperkirakan 130.000 hingga 150.000 kuda dari Australia dan Selandia Baru bergabung dalam pasukan Inggris untuk menderita dan tewas layaknya sebagai prajurit tempur. Kebanyakan dari kuda-kuda ini tidak terbiasa memakai pelana, sehingga pasukan ini sulit untuk mengendalikan kuda-kuda ini. Besok ada presentasi tapi slide-nya belum jadi sama sekali. Tenang, aku punya triknya biar bisa bikin PPT dalam hitungan. Ya. Kuda lepas Sementara kandang. itu, Ya, kuda lepas kandang. Kuda lepas kandang. Gerakannya, Cok. Kampung. Kuda ini ya, ini kuda. Ini kuda ya. Sumpah. Prancis yang melihat kemajuan pasukan kekaisaran Jerman di Belgia semakin cepat. Oke, udah, ini membuat serius. Prancis harus mengambil tindakan. Maka dari itu, Prancis menyusun rencana penyerangan, di mana mereka telah menyusun strategi dengan nama Strategi 17. Strategi ini akan mengambil ahli wilayah Alsace dan Lawrence lalu bergerak ke Berlin. Namun target pertama mereka adalah Mulhouse di Alsace. Singkat ceritanya, pada tanggal 7 Agustus 1914, Perancis berhasil mengambil ahli Mulhouse dan Perancis melakukan parade kemenangan. Namun kemenangan ini dengan cepat masuk ke dalam berita yang menampilkan murid sekolah yang membawa bunga dan baju tradisional Alsace. Saat itu pasukan infanteri Perancis terdiri dari batalion yang besar, layaknya seperti zaman Napoleon, dengan seragam yang tidak cocok untuk perang modern, dengan celana merah yang menyolok dan juga tanpa helm. Bukan itu saja, pasukan ini juga dibaluti dengan pakaian wol tebal yang membuat kebanyakan pasukan tercekik oleh panasnya bulan Agustus. Ditambah lagi dengan mereka yang harus membawa tas berat dan senapan label yang terkenal dengan berat 5 kilo. Label tersebut layaknya Mauser Jerman dan Lee Enfield Inggris yang memiliki daya tembak yang belum diketahui. Senapan ini bisa ditembakkan berulang dengan jarak 1.200 kaki atau kurang lebih 400 meter, sehingga membuatnya menjadi senjata kuno yang sadis dengan tambahan bayonet untuk jarak dekat. Namun taktik kuno ini tetap dilanjutkan di akademi militer dan dibayar dengan ratusan ribu nyawa manusia. 3 hari setelah rekaman ini dibuat, pasukan Perancis dipukul mundur dari Mulhouse akibat serangan balik pasukan Jerman. Dalam pertempuran tersebut, senapan Jadi kayak Jerman kita tadi juga kuda lepas ditembakkan ke kandang. arah warga setempat yang dituduh melakukan perlawanan terhadap prajurit kaisar. Taktik keras seperti Udah lah, ini serius, juga Cok. diterapkan oleh Jerman di Belgia, memperkuat reputasi brutal mereka di kawasan yang diduduki. Saat itu Jerman juga takut terhadap keberadaan sniper lokal yang semakin memperburuk hubungan pasukan Jerman dan warga Belgia.
Hal ini membuat tingkat kepercayaan pasukan kekaisaran Jerman terhadap penduduk setempat menjadi naik turun, dan siapapun yang dicurigai sebagai sniper lokal akan langsung dieksekusi mati di tempat. Setelah menguasai wilayah Belgia, pasukan kekaisaran Jerman mulai memanfaatkan waktu luang mereka dengan berpesta. Alkohol menjadi bagian penting dari hiburan mereka, dan suasana mabuk seringkali mengarah pada tindakan yang brutal, salah satunya pemerkosaan. Dan hal itu membuat penduduk lokal harus berusaha melarikan diri ke tempat yang aman. Sementara itu, laporan tentang tindakan brutal pasukan kekaisaran Jerman termasuk pemerkosaan dan kejahatan lainnya menyebar luas. Belgia, Perancis, dan Inggris menuduh pasukan kekaisaran Jerman yang mereka sebut dengan kata Hun melakukan kejahatan yang mengerikan, dan hal itu semakin memperburuk citra mereka di mata dunia. Kemudian kita memasuki tanggal 20 Agustus 1914. Jenderal Van Moltke menduduki kota Brussels. Saat itu Jenderal Van Moltke menyatakan bahwa pergerakan mereka ke Belgia memanglah agak brutal, tetapi mereka berjuang untuk hidup dan siapapun yang menghalangi mereka harus menanggung akibatnya. Kini pasukan kekaisaran Jerman mulai menghancurkan Leuven, sebuah monumen bersejarah di Belgia. Ya ampun, padahal gak boleh. Padahal kan bukannya Kota gak ini boleh dikenal ini ya, sebagai gak boleh. Oxfordnya Belgia, namun pasukan boleh kekaisaran nyerang Jerman bangunan membakar bersejarah universitas gitu. abad pertengahannya beserta perpustakaan yang bersejarah. Setelah 3 minggu pertempuran, laporan-laporan yang diterima menggambarkan kebencian yang begitu mendalam hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sementara di bagian timur, situasi semakin rumit bagi kekaisaran Jerman. Bertentangan dengan rencana strategi mereka, pasukan kekaisaran Rusia berhasil melintasi perbatasan dan memasuki wilayah Prusia Timur. Invasi ini memicu gelombang pengusiran besar-besaran dengan ratusan warga Jerman meninggalkan rumah mereka dalam kepanikan untuk mencari perlindungan di tempat yang lebih aman, dan para pengungsi ini menyebut bahwa kekaisaran Rusia sebagai mesin penggilas. Pada tanggal 22 Agustus 1914, Kaisar Wilhelm II mulai merasa terjebak di antara rasa takut dan semangat perang yang semakin membara. Ketakutannya semakin mendalam ketika ia meyakini bahwa ini Jerman gara-gara belum ada Amerika, gara-gara Amerika belum gabung aja nih, makanya si Jerman kayak gini. Jerman. Namun di balik rasa cemas ini, nih ya, gua bilang sekali lagi nih ya. Tahu nggak, Jerman ngiranya dia tuh kuat gitu loh, dia tuh yang paling kuat gitu loh. Nah, itu cuma gara-gara Amerika belum gabung aja. Giliran nanti Amerika gabung, udah fix mampus tuh Jerman. itu kepercayaan diri Jerman tetap kokoh. Kemenangan besar di Mons dan Charleroi yang berhasil menawan ribuan tahanan perang. Bahkan pada tanggal ini saja 27.000 prajurit Perancis terbunuh. Hal ini memberikan bukti nyata superioritas mereka di medan perang. Dan di tengah ancaman koalisi besar kekuatan Eropa, Jerman merasa bahwa kemenangan awal ini adalah pertanda baik bagi ambisi mereka untuk mendominasi jalannya perang. Kemudian Kaisar Wilhelm II berkata kepada rakyatnya, Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Sedikit kemasukan bahasa Jerman. Noch nie war Kayak di part sebelumnya tuh kemasukan bahasa Rusia. wenn es eilig Nah, ini war. malah kemasukan bahasa Jerman. kini pasukan kekaisaran Jerman terus bergerak maju menuju Paris dan membawa tekanan besar bagi pertahanan Perancis. Meskipun pergerakan mereka sempat tertunda, namun strategi yang dipimpin oleh Jenderal Alfred von Schlieffen berhasil memberikan hasil yang sangat signifikan. Mengetahui pasukan kekaisaran Jerman telah berhasil menembus pertahanan dan masih bergerak menuju Paris, membuat Presiden Perancis terpaksa melarikan diri dari ibu kota, meninggalkan Paris dalam ketidakkepastian. Dan sekarang, pasukan kekaisaran Jerman hanya berjarak 30 mil dari jantung kota Paris. Dan hal ini memperlihatkan ancaman nyata bagi kemenangan mereka di front barat. Iklan lagi. Memperlihatkan ancaman nyata Iklan bagi lagi. kemenangan Udah lepas mereka di kandang. front barat. Udah lepas kandang.
Oh, ini udah masuk episode 2 nih yang di sini. Ya. Tahun 1914, kabar bahwa pasukan Kekaisaran Jerman hanya berjarak 30 mil dari Paris menyebar dengan cepat sehingga ketakutan warga sipil berubah menjadi kepanikan. Dan di depan bank-bank besar terjadi kerumunan untuk mengosongkan rekening mereka, seolah-olah harta bisa menyelamatkan mereka dari bencana yang mendekat. Di bulan Agustus 1914, di stasiun-stasiun kereta, kekacauan mulai pecah. Banyak para warga berdesakan di stasiun untuk berusaha kabur menaiki kereta api. Namun keluarga Ferrari tetap di rumah mereka di pinggiran Paris. Rekaman ini adalah rekaman pertama untuk kehidupan sehari-hari di minggu perang pertama. Saat itu kakek mereka memberikan hormat militer. Dia percaya bahwa militer Perancis akan melindungi tanah airnya dan Paris tak akan jatuh ke tangan Jerman. Walaupun Perancis saat itu dilanda ketakutan dan ketidakkepastian, sebagian anak-anak tetap masuk sekolah. Itu dikarenakan sebelum pada tanggal 7 Agustus 1914, Direktur Kementerian Pendidikan Perancis menyatakan bahwa mata pelajaran tetap dijalankan dan harus menjelaskan tentang penyebab perang, terutama tentang agresi mendadak yang memaksa Perancis bertempur dan tentang bahwa tanah air mereka adalah benteng terakhir peradaban. Sementara itu di sisi lain, ribuan pengungsi dari Belgia, Perancis Utara, dan dari daerah Champagne melarikan diri dari kedatangan pasukan Jerman. Kepanikan yang sama juga melanda Prusia Timur di Jerman Utara, di mana Rusia menyerang. Bahkan saat itu rumor menyebar bahwa pasukan Rusia mulai menjarah dan memperkosa para warga di Jerman Utara. Namun tak ada yang tahu pasti seberapa benar rumor itu. Kini ketakutan berkembang lebih cepat daripada kebenaran dan propaganda mulai memainkan perannya. Maka dari itu, di bioskop-bioskop Jerman, layar perak menampilkan adegan mengerikan, pemerkosaan dan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Rusia. Film-film ini tidak sekedar hiburan, tetapi zaman dulu sih kalau gara menanam sih ya rasa wajar takut sih. di benak masyarakat. Namun kenyataannya, pasukan Kekaisaran Rusia bergerak dengan tertib di bawah komando. Para jenderal menjalankan rencana strateginya untuk membuka front baru untuk mengurangi tekanan terhadap sekutunya, terutama Perancis. Pada saat itu, mereka disebut Russian Steamroller atau mesin perang raksasa yang bergerak perlahan tetapi tak terbendung. Dalam strategi Rusia, dua pasukan besar masing-masing berjumlah 400.000 prajurit bergerak ke barat membawa ancaman nyata bagi Berlin. Pasukan Rusia ini ditekan oleh faham tisar dan iman mereka, dan sebelum melakukan penyerangan, mereka menyanyikan lagu perpisahan untuk negaranya. Namun kebanyakan prajurit Rusia tidak mengerti mengapa mereka berjalan ratusan mil menyeberangi perbatasan untuk mempertahankan negaranya. Kebanyakan prajurit ini adalah petani dan kebanyakan dari mereka. Udahlah, sampai sini dulu ya.